ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana cara membedakan ustadz sunnah atau bukan, sedangkan kami baru menuntut ilmu dan kurang ilmu? Maka yang pertama, hendaklah kita lebih menuntut ilmu, terutama ilmu tentang akidah ahlus sunnah dan prinsip-prinsip dalam manhaj ahlus sunnah. Karena dengan itulah kita menilai. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita pelajari bagaimana akidah ahlus sunnah tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan mudah, kalau kita search di YouTube, tapi jangan search ya, ada ustadz viral tentang takdir Allah saja dia masih menyimpang. Ini rukun iman loh. Dia masih nggak ngerti tentang rukun Allah, rukun iman, beriman kepada takdir Allah. Kalau kita mempelajari pemahaman ahlus sunnah dalam takdir Allah, semua ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Seorang ustadz terkenal mengatakan, kalau ajal, jodoh, rezeki itu takdir Allah. Tapi kita mau taat atau enggak, itu bukan takdir Allah. Nanti sudah kita lakukan baru jadi takdir Allah. Dan ini juga akidah Hizbut Tahrir. Akidahnya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Ini contoh, kalau kita sudah tahu akidah yang menyimpang, maka kita pun tahu, oh ini menyimpang berarti. Jadi ini perlu kita mendalami prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Seperti contoh lain yang kita singgung tadi, masalah hubungan masyarakat dengan pemerintah. Kalau kita tahu konsep ahlus sunnah, maka kita pun paham ini orang yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Kalau alhamdulillah kita sudah kenal, misalkan di tempat kita sini ada ustadz ahlus sunnah, ya mungkin seperti Ustadz Mubarak Bamu'alim, tanya kepada beliau, Ustadz bagaimana dengan Ustadz Fulan? Barangkali beliau kenal. Sebagaimana dulu para ulama bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang si Fulan? Kalau Imam Ahmad mengenal dia sebagai ahlus sunnah, maka dia akan dipuji. Dan subhanallah jemaah sekalian, pernah Imam Ahmad memuji dan menyuruh kaum muslimin belajar kepada seorang ulama ahlus sunnah, padahal ulama itu mencela Imam Ahmad. Jadi begitu para ulama merekomendasi orang bukan karena dia membela kita atau mencela kita, tidak, tapi karena manhaj dia. Walaupun dia membela kita, memuji kita, tapi dia menyimpang, kita nggak boleh merekomendasi dia sebagai guru. Itulah jemaah sekalian manhaj ahlus sunnah. Itu keadilan, tapi itu berat, nggak mudah. Banyak yang tidak bisa mengamalkan. Jadi itu cara yang kedua. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah supaya dipertemukan dengan para guru-guru yang baik akidahnya, yang mengarahkan ke jalan yang lurus. Itu yang paling